Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Ilahi Robbi. Pada hari ini kita melakukan pembelajaran masing-masing sehubungan dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan tentang belajar dari rumah. Bapak hari ini akan berinteraksi dengan Anda kelas 12 dan kelas 10. Jadi siswa yang Bapak ajar berkaitan dengan isu pandemi COVID-19 atau Corona. Nah, kita ngobrolnya rileks saja ya. Temanya supaya tidak terlalu kaku. Karena ini jujur baru pertama kali dilakukan oleh Bapak dan juga oleh kalian, bahwa dengan melakukan pembelajaran online ini dikaitkan lagi dengan tuntutan bahwa guru ini harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan mengenai pembelajaran online ini. Nanti akan direport oleh guru masing-masing dan dilaporkan kepada PD. Apa kabar Siska, Neng, Alvin, dan Agung yang sudah hadir? Baik, alhamdulillah. Ya, boleh dari Alvin dulu, Vin. Gimana perkembangan di tempat Alvin mengenai isu virus corona ini? Mungkin bisa speak up atau dipersilakan waktunya. Kalau di kampung Alvin mah jadi kayak hari-hari biasa, Pak, nggak ngaruh sama sekali. Oh, jadi berjalan dengan normal ya? Ya, Pak. Kalau di keluarga sendiri, Pin, sejauh mana kesiapsiagaannya, Pin? Dari keluarga. Ya. Kalau dari keluarga itu, Pak, kan ada jadi kayak ramuannya lagi kayak jahe yang kayak gitu, Pak. Itu setiap malam dikasih, Pak, suruh minum. Kalau boleh sharing, ramuannya apa tuh pada teman-teman, minuman untuk penjaga stamina? Apa ya? Bentar, Pak, ada di grup. Dibaca. Oke, siap. Ada satu lagi teman kalian yang masuk. Alhamdulillah bertambah. Ini siapa ya? Ramga ya? Ada yang tahu teman-teman Ramga siapa? Enggak. Halo. Orang. Oke. Jadi tadi menggunakan ramuan ya, Vin ya? Iya, Pak. Ramuan bentuknya jamu ya? Iya. Rimpang gitu ya. Kalau boleh tahu apa aja deh itunya, Pin, bahannya, Pin? Bentar, Pak, masih dicari, Pak. Siap. Aku yang share di grup aja, Pak, ya. Boleh. Di-share di grup biar teman-teman baca. Oke. Ada lagi mungkin, Vin, yang mau disampaikan kaitan dengan isu pandemi COVID-19 ini? Pada share kepada teman-teman pengalamannya. Pengalamannya ya, Pak. Yang tugasnya belajar. Dari kemarin kan apa yang bolak-balik Cianjur terus tuh, Pak, ya. Oh ya. Jadi kalau bisa di rumahnya itu kayak sedia apa yang namanya? Hand sanitizer kalau nggak salah namanya. Ya. Tiba-tiba cuci tangan lagi kayak gitu, Pak. Oke. Alvin sudah punya di rumah? Belum, Pak. Belum ya? Ya, Punya Pak. semoga. Semoga sebelum punya. Belum punya ya? Nah, tadi foto Ya. sekarang video, Vin, real, Vin. Iya. Tapi kalau Ya. buat mencuci tangannya dibagikan gratis, Pak, di Polres, Pak, kemarin. Oh, kemarin. Oh iya betul. Di itu kan. Oke. Situasi lalu lintas gimana, Pin? Normal atau lebih sepi atau bagaimana? Normal, Pak, di sini mah, Pak. Normal ya. Kalau di Polres sendiri ada aktivitas apa, Pin? Kalau kemarin kan itu, Pak, pendaftarannya dibuka jadi rame, Pak. Oh, pendaftaran dibuka ya.
Ya Pak. Pakai alat pelindung diri nggak APD Alvin? Misalnya masker atau apa gitu. Selain hand Enggak Pak. apa sih Tapi sebelum namanya tuh? masuk, Hand Hand sanitizer. hand sanitizer. Nah, itu. Ya, Oke. Jadi bolak-balik ke Polres kaitannya dengan pendaftaran untuk itu ya. ya Pak. Lalu lintas nomor. Oke, dari Agung. Itu rambutnya saya Iya, Pak. salah fokus, Gung. Rambutnya salah fokus. Iya Pak. Gimana Gung, cerita Gung kaitannya dengan yang sekarang lagi penyakit ini, gimana tentang COVID Corona ini? Tentang dari segi mananya Pak? Di lingkungan Agung atau Ya, di keluarga boleh di kalau dari kampung sih kayak udah ada sebagian yang mulai kayak ngikutin social distancingnya Pak. ya. Banyak yang nggak keluar, terus juga di sini mah tinggal kayak pembersihan. Kebersihan ya. Disinfektan Iya. itu ya. Iya, Tadi Jumatan masih tetap berlangsung mungkin. Gung. masih berlangsung. Oke, sip. Jadi ya kita ngobrolnya bisa saling gitu ya, saling melengkapi ya, gitu. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun apapun kaitannya dengan kegiatan di sekolah, bahwa Anda ketahui kita selama 2 minggu ini harus terpaksa belajar di rumah kaitannya dengan pandemi ini. Sudah mulai jenuh atau bagaimana, Siska dan Neng? Jenuh Bapak, soalnya nggak ada tugas. Ya. Oh, jadi nggak bisa. Pak, nggak bisa Kan liburan. maksudnya kan kalau libur biasanya itu ada tugas atau apalah kan, paling kita mah sekarang cari info buat UN kapan, mungkin belajarnya paling buat UN aja gitu. Informasi terakhir kan UN rencana itu tanggal 30 Maret ya, hari Senin ya. Iya. Ya. Kemungkinan diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Nanti mungkin dari pihak sekolah akan ada informasi mungkin lebih update. Nggak ada info. Belum ada informasi. Oke, nanti Belum ada kalau ada info dari dinas ya kan kami punya WhatsApp group, insya Allah akan kami sampaikan ke grup di PJOK atau SEM ya, SEM Project. Ini karaku kieu tuh barebas atulah ngobrol. Coba kalian janjian kayak gini juga seru kayaknya. Satu jadi host, nanti saya pandu lah untuk jadi itunya. Jadi jadi host, kemudian daftar untuk buka itunya. Kemudian nanti muncul ID dan passwordnya. Jadi satu kelas bisa seru-seruan rame-rame. Dan ini kayak light, jadi ringan. Terus kapasitasnya bisa lebih dari 100 orang. Waktunya lebih dari 40 menit. Kemudian bisa menggunakan handphone. Kalau untuk WA kan terbatas hanya 4 orang ya maksimal. Iya. Nah kalau untuk Zoom video ini bisa lebih dari 3 orang atau 4 orang juga lebih bisa gitu. Siska, silahkan, mangga. Ada yang mau disampaikan? Ika nih. Iya, Siska. Oh, Ika. Siska loading. Astagfirullahaladzim. Kalau buat di lingkungan sendiri sih Pak, mungkin mereka udah tahu, cuman agak belum tahu secara dalam. Jadi kalau di lingkungan
rumah sendiri sih be aja gitu, aktivitas seperti biasa. Iya. Cuman yang bikin ngeluhnya kita itu kan di sini pada kerja gitu ya. Nah, yang kerja itu diliburin. Nah, si yang ngeluhnya itu gimana kebutuhan pangan. Jadi marah ke corona gara-gara bahan pangan jadi mahal, terus kerjaan juga jadi dihentikan gitu Pak. Kebanyakannya yang dihentikan. Jadi jangan kerja dulu gitu Pak. Kalau di lingkungan sih kayak gitu, mungkin di rumah juga Kakak Siska juga jadi nggak kerja gitu. Jadi gantian kerjanya. Itu jadi mungkin itu sih Pak. Ya, tanpa kita pungkiri bahwa corona ini berdampak ke segala sendi kehidupan ya. Terutama yang Iya, tadi Pak. disampaikan kan kaitannya dengan sandang, pangan, dan papan, ekonomi ya, pekerjaan. Ya, ini karena sudah menjadi pandemi, jadi istilahnya sudah mendunia penyakit ini, sehingga otomatis berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan gitu ya. Saya berdoa sih, berharap penyakit ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kita semuanya dijauhkan dari penyakit ini. Karena kalau kita lihat di berbagai media massa ya, nah saya berpesan Anda menjadi agen yang bisa memberikan pemahaman dan penjelasan ya. Iklan dulu cina mau kelapa. Ada beberapa website resmi yang dibuat oleh pemerintah sebagai informasi. Yang pertama, Anda bisa mengunjungi websitenya Kementerian Kesehatan. Yang kedua juga pemerintah buat website COVID-19. Kemudian Jawa Barat juga membuat website Pikobar Jabar Prof. Jadi itu bisa diakses sebagai media resmi, berbagai hal yang bisa Anda akses di sana, termasuk juga ada berbagai istilah tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tentang social distancing, kemudian ada suspek, ada orang dalam pengawasan, ada pasien dalam pengawasan dan sebagainya. Kemudian peta penyebarannya semuanya lengkap. Nah, saya harapkan siswa-siswa saya memperoleh informasi yang benar dari pemerintah, dari website yang resmi gitu, sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Nah, tadi Siska menyampaikan dari sisi ekonomi ya, banyak keluarga atau tetangga yang mengeluh, dan ya kemarin kan Anda lihat di media massa kan kita misalnya di Jakarta sudah ada pembatasan mengenai transportasi yang itu sangat berdampak gitu. Ada lagi Siska yang mau disampaikan? Insya Allah nanti videonya kami share ke teman-teman yang lain di platform WA sebagai contoh pembelajaran online untuk kelas 12. Neng, silakan Neng. Sukanagali aman? Ini Nagalih mah Pak, walaupun kayak itu rumah di pinggir jalan tapi nggak rame. Jadi orang-orangnya teh udah pada diem di rumah, mungkin udah pada tahu, mungkin kan nggak jarang berinteraksi. Kalau misalkan lagi gini kayak walaupun rumah di pinggir jalan, cuman ramenya tuh sama motor, mobil, biasanya ada orang yang ada. Kalau di lingkungan mah gitu. Kalau misalkan di keluarga mah kayak dikasih tahu kan sekarang itu kan banyak ya di berita gitu. Jadi orang tua itu suka nitip gitu sama neng tuh jaga pola makannya juga, terus kebersihannya juga. Terus mau makan cuci tangan, udah makan cuci tangan. Terus nggak boleh keluar kan, misalkan ditanya dulu kan waktu libur ada kerja kelompok nggak? Enggak. Kalau misalkan ada, udah kerjain aja sendiri, nggak usah kerja kelompok, kata mama. Mencegah daripada udah kena kan bahaya. Nah, itu kata mama. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Iya. Terus kemarin juga Bapak Neng tuh nelpon. Katanya ditanya, di rumah ada hand sanitizer gak? Di rumah ada
masker gak? Kebetulan kan kalau masker mah ada, cuman sedikit lagi gitu. Kalau misalkan hand sanitizer itu emang udah benar-benar habis, biasanya ada stok gitu. Pas nyari di sekitaran di sini ternyata udah gak ada, di Alfamart pun udah gak ada Pak, di supermarket pun gak ada. Seminggu sebelum ujian sekolah dimulai itu saya melakukan survei terutama untuk pencuci tangan ya, naon sih nama teh? Nah, itulah. Nih hese lah pokoknya nama gitulah. Nah, itu saya survei dari Pacet, Kecamatan Pacet dari atas itu, setiap ketemu dengan minimarket ternyata mereka sudah habis itu 2 minggu yang lalu mungkin ya, ketika Anda sebelum ujian sekolah ternyata sudah habis. Bahkan ketika di depan Nolina itu ada minimarket, saya keliling-keliling, si penjaganya itu sepertinya sudah tahu gitu, habis Pak gitu, padahal saya belum nanya barangnya, ternyata dia udah tahu sendiri saya nyari gitu pencuci tangan, sekarang sudah habis. Saya kira nanti kita coba kolaborasi dengan guru biologi ataupun guru kimia ya. Kalau di SMA 1 ya. Gini, kan itu suka lihat ya di YouTube atau apalah gitu ya. Ada kita tuh bisa bikin hand sanitizer sendiri. Ya. Kita tuh cuman membutuhkan alkohol yang 96% deh kalau nggak salah, alkohol, terus sama yang satu lagi cuman 2 alatnya, cuman pasti kan yang satu lagi mah sulit didapatkan. Nanti Neng ada itunya, list itunya nanti dikirim di grup. Itu bisa buat sanitizer sendiri. Oke. Nah, untuk media ini saya rencananya mau coba di up ya, untuk open untuk seluruh warga sekolah, termasuk guru dan siswa kelas 10, 11, dan 12, sehingga nanti informasinya mungkin kita bikin sesi baru mengenai misalnya salah satu contohnya bagaimana caranya membuat hand sanitizer itu. Ya mungkin nanti Neng bisa mandu, siapin dulu materinya, kemudian bahan-bahannya, nanti kita bisa live, yang jadi hostnya mungkin Neng, bisa membantu teman-teman yang lain pemahaman gitu, bagaimana caranya pembuatan, karena ini sangat berguna gitu. Contoh kemarin teman-teman kami di SMA 1 mereka sudah memulai membuat para guru itu, karena siswanya di rumah. Nah, guru-gurunya itu guru kimia dan guru biologi dan sebagainya itu diberikan pemahaman atau cara pembuatan hand sanitizer itu. Jadi bagus Neng, terima kasih idenya. Kalau mungkin ada hal-hal lain silahkan. Relax saja Gung. Hidungnya kenapa Gung? Kalau banyakan serunya iya. Iya Pak, kalau banyak. Enggak, tadi tuh pada nanya di WA juga gimana sana. Tapi enggak direspon. Ya. Gung, gimana Gung? Apanya Pak? Apanya Pak Jago? Kalau kelas 12 mah kan udah beres ya. Tidak ada pembelajaran mungkin ya, karena sudah US ya, tinggal UN paling nanti ya. Silakan Gung. Ngomong Gung seri. Oh, apa Pak? Thank you for choosing Zoom. Thank you for choosing Zoom. This meeting no longer no. Has a time limit. Biaklin kuotanya iya Kak. Bukan. Lain. Ini tuh cuman dibatasi 40 menit. Jadi karena ini free kan ya. Jadi iya. Jadi cuman 40 menit. Tapi kita coba habisin aja teman-teman. Nanti kita coba share ke teman-teman yang lain, dan Anda juga bisa gunakan panduannya, ini gampang. Ada kebutuhan lain mungkin
tidak hanya di PJOK saja, di grup-grup yang lain. Kita coba ambil waktunya aja 40 menit ya. Ini masih terkoneksi nggak? Masih. Masih Pak. Masih ya. Masih. Ya. Kemarin pakai Cisco, teman-teman saya di PJOK nasional ribet karena harus buka akun, isi email dan sebagainya. Kalau ini kan Anda tinggal download, join, udah masuk gitu. Pin? Tapi Pak, Ya. kayaknya yang kan kayak Telkomsel sama Indosat itu kan kasih kita gratis kuota ya 30 giga buat 30 hari. Itu tuh bisa dipakai buat ini enggak? Dicoba Atau itu buat kayak edubok kayak Zenius, kayak Ruang Guru. Kan kalau misalkan Neng emang udah udah dapat dipakai buat Ruang Guru bisa ya? bisa. Gratis itu mah. Kuota utama nggak keambil. Jadi keambilnya kuota yang 30 giga itu. Oh, itu pakai Telkomsel atau Telkomsel? Sama Indosat. Telkomsel dan Indosat ya. Ya. Kayaknya sih untuk aplikasi itu aja, pembelajaran saja kayaknya sih. Tapi nanti saya cari beritanya untuk Telkomsel dan Indosat. Vin, polisi Vin. Iya Pak. Daftar, didoain ya mudah-mudahan masuk sesuai dengan cita-cita. Amin Pak. Ya. Ya Pak, amin. Ya. Untung kita udah US ya duluan ya. Ya Pak. Karena teman-teman di SMK kan baru mulai UN, ternyata diundur. Jawa Barat. Kalau aja belum US-nya. Noji belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Iya. Ini udah lebih dari 40 menit tapi masih bisa ya? Mas. Anak kuliah juga mau pakai kayak gini, Pak. Macam-macam sih. Gimana itunya, ada yang pakai Google Class katanya. Ada. Soalnya kan tadi waktu Neng mau join itu nanya dulu ke Teteh. Kata Teteh, iya itu sama kayak aplikasi Teteh di kuliah gitu. Ya. Tapi beda-beda setiap dosennya. Ya, gimana penggunaan aplikasinya sih. Saya kemarin coba 2, tapi menurut saya yang lebih mudah yang ini. Karena coba yang satu lagi yang Cisco itu ribet gitu. Kayaknya nggak penggunaannya gitu. Kurang begitu. Gong, tong sare Gong. Menikah iya. Ya. Nah, kalau di media apa sih yang bisa Anda tangkap gitu dari Corona ini? COVID-19 ini seberapa tentang virusnya itu sendiri, kemudian tentang cara penularan, tapi kalian sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya. Bapak kalau misalkan umpamanya, amit-amit juga ya, misalkan dari tanggal yang ditentukan kan 29 itu, tanggal 30 itu udah mulai produktif lagi. Kalau misalkan masih genting, apakah itu jadi gimana gitu, bakalan jadi gimana atau diperpanjang? Soalnya kan ada juga Neng lihat YouTube katanya mah sampai bulan Mei gitu kalau nggak salah, sampai udah Lebaran. Pak, bener Pak, ada berita itu Pak, isu-isu itu Pak. Bener. Saya kira begini, kita semua harus siap dengan segala skenario yang terbaik dan sampai yang terburuk ya. Karena
Kalau kita contoh negara-negara yang lain, contohnya China, kemudian Italia, Korea dan lain sebagainya, itu penanganannya berbeda-beda. Nah, kan muncul istilah lockdown ya. Ya. Nah, lockdown itu berupaya untuk memutus rantai penularan. Nah, kalau di YouTube atau di media yang lain kan itu sudah ini. Nah, ini 14 hari ini diharapkan penularannya tidak semasif yang ada gitu. Jadi upaya untuk mengurangi. Halo. Halo, itu siapa? Teteh Gung? Ibu? Ya, Teteh. Halo. Nasi Agung. Jumpa Sofian. Itu Neng, jadi saya sih berharap 14 hari ini tapi 2 minggu terakhir ini kan dari 2 ke 4 sekarang udah 309 kasus. Ini trennya jadi semakin banyak, Pak. banyak gitu. Tapi gini, ini kan force major, jadi artinya untuk kegiatan pendidikan ini apa istilahnya itu ya? Hak Anda sih tetap untuk mengikuti ujian dan lain sebagainya, cuman untuk waktunya aja sih yang diundur gitu, sampai kondisi dan situasi memungkinkan gitu. Ya, tapi saya berharap sih 2 minggu ini, tapi masyarakat saya lihat masih belum banyak yang aware gitu, masih banyak yang bersosialisasi, kemudian aktivitas berjalan dengan normal. Padahal salah satu cara pencegahannya adalah social distancing. Jadi kita bersosialisasi dulu supaya si virusnya itu tidak berkembang kemana-mana gitu. Soalnya Pak, Bapak Neng aja ya yang kerjanya di Jakarta itu belum libur, masih kerja. Iya. Kalau Anda lihat waktu kemarin nggak, Vin dan teman-teman yang di Wuhan itu? Kan di Wuhan itu langsung di take down kan, di lockdown ya. Jadi si orang-orangnya itu yang dari dalam nggak boleh keluar, yang dari luar provinsi Hubei itu nggak boleh masuk gitu. Itu untuk mencegah penularan. Dan hari ini dari informasi yang saya peroleh kasusnya menjadi 0 gitu. Artinya tidak ada penambahan kasus setelah Cina berupaya untuk berbagai upaya, diantaranya dengan meliburkan yang 2 minggu itu ya, yang kita lakukan gitu, membatasi penyebarannya gitu. Siska ngestunuh dah. Karena jangan Ini calon polisi ya. Serius banget deh. Siapa lawan apa? Kapan Pin itunya Pin? Kayak Pak. Baru pendaftaran ya, baru dibuka ya? Ya. Administrasi Baru ya? administrasi. Ya. Diperpanjang ya? Iya Pak. Istri saya barusan Jadi bilang sampai tanggal 6. Tanggal 6 ya? Ya. Ya kalau ada di kerumunan mah Pin, itu aja pakai alat pelindung diri ya Pin, sanitizer, kemudian masker dan sebagainya. Itu Pak Sofian ngomong tapi bibirnya seri terus, itu kumaha. Bapak mah di offline itunya videonya. Ya tadi juga pertanyaannya juga ya serem gitu kalau misalnya makin banyak. Kemarin di Kompas tuh ada yang mengilustrasikan beras dimasukin ke dalam botol aqua gitu. Artinya kalau pasiennya makin banyak, kalau rumah sakitnya nggak bisa nambung, akhirnya korbannya makin banyak, itu situasinya makin genting gitu. Yang mungkin kita tidak harapkan gitu.
Ada hal-hal lain mungkin yang mau didiskusikan teman-teman? Terima kasih sudah berkenan. Oh iya Bapak, kalau kalau misalkan gini nih Pak, si kasus ini tuh belum selesai sampai kita Idul Fitri misalnya. Nah terus kan Idul Fitri itu kan ada sholat id gitu ya, bareng-bareng di kerumunan banyak orang, terus kita salam-salaman. Kadang kan yang salam-salaman itu tuh kadang suka cium pipi, maksudnya tuh kayak cewek sama cewek makan gitu geningan Pak. Kalau salaman itu harus pipi ke pipi lagi geningan gitu. Kalau misalkan ada yang beranggapan tetangga saya pribadi bilang katanya kalau misalkan kasus ini belum selesai terus sampai Lebaran, jana saya mah nggak bakalan sholat id, mau sholat id di rumah aja. Jana jadi ada yang bilang gitu, ada yang bilang ya nggak apa-apa, jana kan itu mah kewajiban orang Islam nah gitu. Gimana menurut Bapak? Ya, otoritas untuk memberikan kewenangan untuk melakukan ibadah kan ada di Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, kalau Anda baca fatwa hari ini adalah terutama untuk daerah-daerah yang terjangkit itu sudah disarankan untuk melakukan ibadah di rumahnya masing-masing, termasuk sholat Jumat dan sebagainya. Contoh misalnya DKI Jakarta yang sudah sangat sudah sangat banyak, itu disarankan untuk beribadah di rumah termasuk sholat Jumat. Nah, ini pengetahuan aja, ternyata corona ini kan kenapa disebut COVID-19 gitu ya, karena sebetulnya di 2002 dan 2012 itu sudah ada si corona ini. Kalau 2002 itu namanya SARS, kemudian di 2012 itu namanya MERS. SARS itu terjadi di Cina, dan di 2012 itu namanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome gitu. Nah, di 2000 kenapa disebut COVID-19? Karena terjadi di tahun 2019 yang kebetulan bermula dari kota Wuhan di provinsi Hubei di Cina. Jadi layaknya seperti flu biasa gitu ya. Kalau kita berinteraksi dengan orang yang sudah ada virus flu biasa kan biasanya lewat droplet, lewat bersin, batuk, apalagi misalnya pegangan tangan, kemudian tadi istilahnya tuh cium pipi kiri kanan ya, biasanya Agung sudah mulai pegang hidung sudah biasanya akan tertular. Tapi saya harapkan sih nanti Ramadan itu ya sudah dalam kondisi normal gitu aktivitasnya gitu. Kita doakan saja lah 1 minggu ke depan pemerintah, dan respect untuk itu ya, sekarang sudah naik kan ya, respect untuk dokter dan itunya ya, dokter dan perawat terutama di 2 rumah sakit rujukan gitu. Kebetulan Cianjur nggak punya ya rumah sakit rujukan ya Pin ya. Sorry wae siapin wae. Tapi kita ada satu suspek corona kemarin yang heboh itu. Kita 1 orang ada yang meninggal kan? Yang di Dokter Hafiz itu Pak. Di Dokter Hafiz itu. Itu sudah resmi disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Saya kira untuk kegiatan hari ini cukup. Ini sebagai ajang untuk mencoba sistem dan juga pembelajaran online. Mudah-mudahan nanti boleh saya share ya ke grup dinas ya, sebagai salah satu contoh alternatif pembelajaran, biar nanti guru-guru yang lain juga mencoba untuk berinteraksi. Jadi ada yang keliru mungkin ya oleh teman-teman saya, mereka banyak memberikan tugas gitu, tugas gitu. Padahal sebetulnya harusnya memberikan pembelajaran gitu kan. Ya ngobrol seperti ini kan rileks gitu, bisa bertemu muka, kemudian bersapa, silaturahmi dengan kalian, dan itu. Terima kasih ya anak-anakku sekalian kelas 12. Mudah-mudahan
kita bisa berjumpa lagi, terutama tadi ide dari Neng untuk membuat tutorial tentang hand sanitizer. Nanti bisa kita coba dibuka ke satu sekolahan lah. Coba kita nanti hostnya Neng bisa share sama teman-teman, dan kalian bisa gunakan aplikasi ini ya. Kalau pertanyaan nanti japri aja. Terima kasih. Saya sampai tiduran ini. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.